Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita. Ya, jaya, jaya. Shalom. Indonesiamu, Indonesia kita. Jaya, jaya, jaya. Silakan Pak Mek, kami serahkan waktunya. Ya, baik, terima kasih Dr. Saud sebagai moderator yang baik, yang menghantar kita untuk mempersiapkan diri untuk masuk dalam firman Tuhan. Tadi saya dengar sempat panik sedikit karena tidak siap, diminta untuk menyanyi dulu katanya. Kalau tidak salah dengar begitu Dr. Saud ya. Jadi saya mau menyanyikan satu lagu yang sederhana yang mungkin kita bisa belajar walaupun ini dalam bahasa Inggris. Kata-katanya sederhana. If you believe and I believe. Kalau engkau percaya dan aku percaya, and we together strive, dan kita bersama-sama berjuang, ya, meneguhkan hati, the Holy Spirit will come down, maka Roh Kudus akan turun, Indonesia will revive, Indonesia akan kembali bangkit, Indonesia will revive, Indonesia akan bangkit, Indonesia akan bangkit, the Holy Spirit will come down, Indonesia will revive. Lagunya demikian. If you believe and I believe, and we together strive, the Holy Spirit will come down, Indonesia will revive, Indonesia will revive, Indonesia will revive, the Holy Spirit will come down, Indonesia will revive. Saya sempat lihat ada chat ya, di chat tertulis lagunya ya, itu bisa dinyanyikan karena inilah bila mana kita bersatu hati. If you believe and I believe, and we together, kita bersama-sama bersehati, maka Roh Kudus akan menjadikan Indonesia ini sebagai kebunnya Tuhan, terlepas dari segala kebutuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, siapakah kami ini? Hanya oleh kemurahan-Mu, maka Engkau mengaruniakan kepada kami yang terbaik dan tidak ada lagi selain daripada yang terbaik itu, yaitu Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, untuk mengajarkan kami, tetapi memberikan keteladanan kepada kami, bahwa mati di kayu salib oleh karena penebusan dosa manusia, buat kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami boleh diubah dari orang yang harus binasa, orang yang harus dihukum, menjadi anak-anak tebusan Tuhan, yang boleh hampiri tahta kekudusan dan kemuliaan-Mu, karena Engkau sendiri yang memberikan hak dan kuasa bagi kami. Dan kami bermohon Bapa, kiranya apa yang kami syukuri kebersamaan kami pada sore malam hari ini, kami boleh dilengkapi dengan firman-Mu yang menguatkan kami, menolong kami untuk memahami diri kami, sehingga kami juga boleh melihat melalui perilaku kami kepada orang lain sebagai gambaran siapakah kami ini. Inilah kami berdoa supaya Tuhan tolong hamba-Mu yang berkata-kata, hamba-hamba-Mu juga yang mendengarkan,
Berkati kami semua, termasuk cuaca, agar tidak ada gangguan. Karena di mana ada pemberitaan firman Tuhan, segala yang tidak tertib menjadi tertib. Segala yang kacau menjadi teratur. Segala yang menghambat menjadi terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, siapa masih ingat temanya hari ini? Ada? Ya, jadi kita mengenal diri kita melalui orang lain. Ya. Jadi apa itu? Nah, bagian firman Tuhan yang mendasari kita, bagaimana perilaku diri kita menggambarkan siapakah diri kita. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang luar biasa sangat berharga. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa kejadianku dahsyat yang ajaib, Mazmur 139. Pemazmur mengatakan kejadianku dahsyat dan ajaib, luar biasa. Siapa kita ini? Alkitab mengatakan kita ditenun oleh Allah dalam kandungan ibu. Dan kalau kita berada di Indonesia, kenapa kita bukan menjadi orang Amerika? Kenapa kita bukan menjadi orang Afrika? Tapi kita ditenun menjadi orang Indonesia. Dan saat ini kita mungkin ada di mana tadi kesaksian Evangelis Vanessa Parengkuan. Anaknya menjadi kesaksian. Kita memang orang-orang yang berhutang Injil. Yang mereka dari Eropa dulu datang. Keadaan negara kita ini pada waktu itu belum jadi Indonesia, ini penuh dengan binatang buas. Manusianya pun buas. Mereka datang karena mengenal Injil. Kita berhutang Injil. Kita bersyukur Ibu Vanessa bersama dengan keluarga ada di Belgium. Kiranya orang-orang percaya dari Indonesia boleh melihat dirinya tidak sekedar karena tugas, entah panggilan negara dan tugas pekerjaan, sedang menimba ilmu dan sebagainya, tapi dapat menemukan dirinya sebagai misioner utusan Tuhan. Nah, bagian firman Tuhan Roma 15 ayat 1 sampai 7 kita bacakan demikian ya. Roma 15 temanya diambil dari sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah ya. Itu Roma 15 ayat 7 temanya diambil dari situ. Tapi kita baca dari ayat yang pertama ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Luar biasa firman Tuhan ini. Menyadarkan kita bahwa kita ini bukan orang sembarangan. Ya, kalau kita melihat bahwa dari Yohanes 3 ayat 16, kalau kita baca ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kita mendapati kata mengaruniakan di sini merupakan satu pergumulan panjang sejak manusia jatuh dalam dosa. Satu pergumulan janji Allah bahwa sekalipun manusia ini semakin hari semakin jahat, tetapi ada saat di mana keturunan dari wanita itu akan menghancurkan keturunan dari ular, kepala ular akan dihancurkan. Tetapi keturunan dari ular itu akan mematuk tumitnya. Artinya kepala ular itu akan diinjak oleh keturunan dari wanita ini. Dan dalam perjalanan sejarah kehadiran Allah di muka bumi ini, rencana Allah dalam perjalanan manusia yang merosot semakin hari semakin jahat, Allah menantikan saatnya. Dalam Galatia dikatakan setelah genap waktunya. Setelah genap waktu. Artinya di Yohanes 3 ayat 16 itu kata mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengaruniakan itu memberikan dengan satu pergumulan yang berat yang semakin hari semakin dekat, karena ia mau memberikan dirinya untuk keselamatan manusia. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang terlalu mahal untuk mengorbankan diri ini untuk hal yang sementara sifatnya. Apa yang kita miliki di dalam Kristus saat ini dinanti-nantikan oleh begitu banyak orang, tetapi mereka tidak dapat melihat itu. Karena itu cuma anugerah bagi kita kalau kita bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu pemberian yang terbesar bagi kita. Luar biasa. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, kejadian kita ini luar biasa. Kalau saudara-saudara ya, pergi ke Eropa mungkin ya, atau pergi ke Amerika, atau saya pergi ke Amerika, lalu kemudian hilang di sana. Ternyata mungkin 1 dan 2 hal, karena celaka atau apa saya mati. Tidak ada surat-surat, tidak ada identitas. Lalu ada bagian rambut kah atau DNA-nya disimpan dalam bank di Amerika. 3 tahun kemudian ada orang yang cari saya di wali kota, cari, ternyata ditemukan ada. Itu DNA, ada rambut mungkin diambil dari orang yang mati itu, saya contohnya, yang sudah dikubur tidak dikenal, nomor kuburnya tercatat. Dan ternyata diteliti, akhirnya bisa ketahuan memang benar, ini orang Indonesia dari Sulawesi Utara. Karena apa? Karena kita dibentuk, ditunun oleh Allah tidak sembarang. Tidak ada satu orang pun yang sama sidik jarinya. Kembar pun beda sidik jarinya. Padahal cuma permutasinya cuma ini. Tetapi luar biasa, kita manusia khusus. Tidak ada yang dua di dunia ini. Kita orang yang luar biasa. Tapi itu kita bersyukur. Bila mana kita menyadari bahwa diri kita itu sangat berharga. Dan kita juga bisa bersyukur. Karena kita punya saudara, kita punya teman. Ya, yang kita percaya juga bahwa dia adalah ciptaan Allah yang luar biasa berharga. Dan untuk itulah, maka firman Tuhan mengatakan kalau kita yang kuat, kita yang merasa kita kuat, atau memang kita kuat, tapi kita tidak memanfaatkan kekuatan kita itu untuk memperlemah orang lain atau mengakali orang lain. Tetapi justru firman Tuhan mengatakan kita yang kuat wajib
wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Menanggung itu artinya sesuatu yang berat. Sesuatu yang tidak mudah untuk dipikul. Apalagi ini orang lain. Tetapi katanya di sini firman Tuhan katakan wajib. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Itu perintah, bukan pilihan. Kata wajib, satu keharusan. Nah, saudara yang kekasih dalam Kristus, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi, bukannya kita hanya menanggung kelemahan, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita wajib juga mencari kesenangan sesama kita. Mencari. Karena Allah juga mencari. Saya masih ingat dulu pada waktu ada penyanyi dulu yang seringkali menyanyi. I don't know why Jesus loves me. I don't know why he cares. I don't know why he sacrificed to me. I'm glad he did. Penyanyinya menjadi seorang pendeta. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti mengapa dia mau mencari saya. Penulis lagu ini mengungkapkan, saya tidak tahu kenapa Yesus mencintai saya. Saya orang berdosa, saya orang yang tidak mengasihi sesama kita. Ciptaannya saja saya tidak kasihi, dia pun saya tidak kasihi. Tapi mengapa dia mencintai saya? Sebab itu mujizat yang terbesar bagi kita adalah Yesus mau mati bagi kita. Yesus mencari kita. Allah mencari kita dan memberikan yang terbaik karena begitu besar kasih akan dunia. Nah, untuk apa? Apa sekedar untuk kita menikmati keselamatan itu. Tetapi keselamatan itulah yang membuat kita berbeda di dunia ini. Bila mana pertemuan kita dengan Yesus yang bangkit itu, maka kita akan berubah. Berubah dari orang yang tadinya mengandalkan diri sendiri dan hidup dalam keterkutukan. Dan kita adalah orang-orang yang dipercayakan Allah kunci kerajaan surga. Melalui hidup kita orang dapat melihat Allah. Karena kita adalah imamat yang raja. Saudara dan saya berubah. Kalau ada seseorang di mana kita bertemu mengalami kesulitan, mungkin sakit, mungkin sedang susah, maka kata-kata kita, doa kita bisa doakan. Karena kita menjadi imamat yang raja. Orang yang bertemu dengan Yesus berubah dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara, kita bukan orang sembarang lagi. Sebab itu bila mana kita bersama-sama saat ini dalam forum ini, luar biasa kalau kita boleh melihat wajah masing-masing. Ini wajah orang-orang mahal. Orang-orang yang ditebus oleh Yesus Kristus. Kalau kita punya persaudaraan dalam GOD KKM ini yang berdoa, saling mendoakan, tapi mendoakan bangsa dan negara ini. Saudara dan saya bukan orang sembarangan. Tetapi Tuhan mengaruniakan kepada kita kemampuan, kesukaan oleh pertolongan Roh Kudus untuk mencari kesenangan orang lain. Kesenangan orang lain untuk apa? Supaya dia senang-senang, bukan. Tapi di sini dikatakan
mencari, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Dikatakan harus. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Dikatakan demi kebaikannya. Kita harus mencari kesenangan demi kebaikannya. Bukan demi kebaikan kita. Tetapi kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita bisa menolong orang lain, pengalamannya luar biasa. Saya banyak mengalami hal-hal kecil. Kelihatannya kecil. Tetapi luar biasa bagi hidup saya. Karena setiap kali kita mampu menolong orang lain, kita merasakan betapa luar biasanya. Kita sebagai utusan Tuhan di muka bumi ini. Yang memampukan. Dari orang yang biasa merusak. Mulai dari kata-kata. Pola berpikir, sikap. Tangan yang berdarah. Menjadi orang yang memikirkan orang lain. Apakah kita tidak punya masalah? Kita punya masalah. Sebelum saya di dalam Kristus, masalah saya itu, rasanya luar biasa. Itu mau bunuh diri. Padahal setelah terima Yesus, masalah saya bertambah banyak, bukan berkurang. Karena apa? Masalah orang lain pun adalah masalah saya. Orang yang saya lihat orang jahat, saya menangis, Tuhan tolong selamatkan dia sebelum binasa, sebelum dia mati dalam kekekalannya. Kita memikirkan orang lain susah kita pikirkan. Emangnya kita tidak punya masalah? Kita punya masalah. Cuma berbedanya. Kalau dahulu luar biasanya kita. Dulu kita tidak punya masalah banyak, tetapi tidak ada jalan keluar. Sekarang kita punya masalah bertambah banyak. Orang Afrika yang kelaparan, kita berdoa di sini, menangis kita. Ada masalah kerusuhan di Amerika, kita juga menangis di sini. Emangnya nggak ada masalah? Ada. Tetapi masalahnya ada jalan keluar. Di luar Kristus masalahnya sedikit, tetapi tidak ada jalan keluar. Buntu. Tapi di dalam Kristus ada jalan keluar. Sehingga setiap kali kita berbeban, baik diri kita, beban karena orang lain, kita mendapatkan kerikanan. Karena ya, kalau setiap kali kita memikul beban orang lain, Tuhan memegang kita. Anakku, mari ku ringankan engkau. Dan disinilah kita bertemu. Dan kita di dalam GOD KKM ini adalah orang-orang yang mahal. Pertemuan kita adalah orang-orang yang berbeda. Tetapi perbedaan dalam diri kita disatukan dengan kuasa Allah. Injil tadi dikatakan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita untuk menjadikan kita menjadi berkat bagi orang pandai, orang bodoh, bagi orang Yunani, orang Yahudi. Kita orang-orang yang sebenarnya tidak ada arti apa-apa. Tidak diperhitungkan sebenarnya. Cuma sok jago aja karena nggak tahu bikin apa. Karena itulah kehormatan kita. Tetapi setelah di dalam Kristus, makin kita miskin di hadapan Tuhan, kita menjadi semakin memperkaya orang lain. Penulis kitab Roma ini adalah seorang yang begitu terkenal, begitu terhormat. Anggota Sanhedrin. Orang yang mempunyai kuasa untuk menganiaya orang lain. Lintas negara lagi. Bisa menganiaya orang-orang Kristen, dianggap sampah. Bisa dibunuh, bisa dianiaya. Ternyata Tuhan melawat dia dan berkata, Saulus, Saulus, namanya masih Saulus. Kenapa engkau menganiaya aku? Jadi menganiaya orang Kristen, menyakiti hati orang Kristen, menyakiti Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk saling menguatkan, saling menghibur. Karena apa? Di luar persekutuan ini ada begitu banyak orang yang menantikan kita.
Orang yang menjerit, mungkin mereka mau menjerit, tidak tahu menjerit, minta tolong bagaimana. Kita mungkin dianiaya, kita mungkin diperlakukan tidak adil. Tetapi justru disitulah kita bertumbuh. Kita melihat kehadiran Tuhan yang menolong dan menguatkan kita dan memampukan kita. Saat ini begitu banyak orang yang berubah. Orang yang dirancang, dia persiapkan untuk membunuh diri, bertobat. Orang yang membenci bertobat. Dan mereka kehilangan segala-galanya. Dan mereka sangat bersuka cita. Karena mereka keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Dan mereka mengalami tantangan, ada dianiaya, ada segala. Beda kalau ada orang yang tidak kenal Kristus, sudah punya jabatan, lagi kesulitan dia pindah jadi mualaf, bukan jadi lebih baik, jadi orang yang kemudian menghina, ya, menghina agama lamanya, menghina orang-orang yang membina dia dari kecil, semakin tidak berbahagia. Mereka dipuji-puji, tapi terbalik, orang-orang yang tadinya tidak percaya bahkan menganiaya Yesus, mereka percaya Yesus, justru mereka dianiaya. Dan mereka bersuka cita maju terus. Karena mereka tahu apa arti kegelapan. Cuma kalau kita orang Kristen ini kan ya pindah dari abu-abu kiri, pindah ke abu-abu kanan seringkali. Kalau kita tidak bertemu dengan Kristus. Mengapa? Karena inti kehidupan seseorang harus berubah. Dia harus dilahirkan kembali. Diperbaharui hidup. Untuk memahami dirinya begitu mahal, begitu berharga. Sehingga dia dapat menerima orang lain. Karena dia tahu Allah yang kepadanya dia persembahkan hidup sangat menghargai orang lain, sesamanya manusia. Sebab itu dia mengasihi orang lain untuk menunjukkan, untuk menikmati kasih Allah dalam hidup. Kita mengasihi sesama, dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya bila mana kita mengasihi orang lain, maka kita bercermin tentang hidup kita. Kok saya bisa? Dikala kita bisa, ya, saya pernah juga mengalami pada waktu saya sedang menantikan kendaraan umum sudah malam. Saya punya uang hanya untuk naik kendaraan ini. Tetapi ada orang yang membutuhkan. Seorang ibu gendong anak. Saya lihat dan dia tidak punya apa-apa, belum makan. Saya kasih uang yang saya ada. Dan saya siap berjalan kaki. Tapi sambil berjalan kaki saya menangis sukacita. Karena siapakah saya ini? Bisa memberi. Saya bisa berbuat sesuatu yang baik. Saya percaya karena ada Allah dalam hidup. Saya tidak berkorban apa-apa. Karena kekristenan sudah selesai berkorban. Yesus sudah berkorban sempurna. Kita memberi bukan berkorban. Agama yang masih berkorban adalah agama yang masih terkutuk. Karena dengan usaha kita, Yeremia mengatakan, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan diri. Hukum Taurat itu adalah hukum yang membuat manusia menyadari bahwa untuk mencapai kekudusan itu dengan kekuatan sendiri tidak mungkin tercapai. Tetapi kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita menjadi itu habitat kita. Kitalah itu. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita tidak takut dengan hukum Taurat itu untuk kita penuhi. Tidak. Kita berjalan di atas hukum Taurat karena hukum kasih. Karena pertolongan Roh Kudus. Maka kita juga wajib
mencari kesenangan orang lain. Tetapi kesenangan itu untuk apa? Untuk membangun. Sehingga dalam perjalanan hidup, dia nanti melihat kehadiran Allah. Dari kita bercermin, kita mengenal diri kita. Melalui sikap kita terhadap orang lain. Apakah kita berketuhanan atau tidak? Kita disertai Allah atau tidak? Dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Mari kita bertanya dalam diri kita. Sejauh mana Yesus menerima kita? Apakah Yesus tidak tahu bahwa kita akan berontak, kita akan melawan, kita akan berbuat dosa lagi besok? Dan dia mengampuni kita saat ini? Apakah Allah tidak tahu bahwa kita akan melakukan apa yang dia tidak kehendaki hari besok? Tapi dia mau mengampuni kita hari ini. Karena dia sudah menebus untuk kita. Tinggal kita mengaku saja. Bapa, saya sudah salah. Jadi ada ilustrasi itu. Mungkin sudah pernah dengar. Seorang anak yang karena dia main di dalam rumah lalu pecahkan vas keturunan dari keluarga. Dari neneknya, mamanya punya, jatuh, pecah. Dia sangat ketakutan. Dan pembantu rumah tangga membuat dia takut. Dia bersedia membantu untuk membentuk kembali dengan cara yang tidak kelihatan mamanya, tetapi dengan perjanjian bahwa harus ikut kehendak pembantu itu. Sejak itu anak ini kehilangan sukacita. Karena setiap kali dia punya sesuatu, dikerling oleh pembantu, dia berikan. Ada kalanya pembantunya tidak masak untuk dia tidak berani perintah. Tetapi pada satu hari dia datang kepada papanya dan mamanya, mengaku bahwa sebenarnya vas itu sudah jatuh dan pecah. Dan papa mamanya katakan, kami sudah tahu, kami sudah ampuni. Kami bersyukur karena kamu mau mengaku. Dan besoknya pembantunya mau peras dia lagi. Dia menyuruh sesuatu yang anak ini tidak mau lakukan. Pembantunya mengatakan, saya kasih tahu sama mama dengan papa, kamu pecahkan vas. Anak itu bilang, saya tidak takut. Kasih tahu saja. Dan papanya tahu. Papanya menghukum pembantu itu keluar dari rumah. Tidak layak. Saudara, seringkali kita dikuasai oleh iblis. Karena ada sesuatu yang kita simpan, dosa. Yang kita hargai. Kita takut. Atau kita senang dengan dosa. Tetapi bila mana kita mengaku, maka mungkin tabiat-tabiat lama. Mungkin apa yang menjadi kekerasan hati kita. Mungkin ketakutan, kekhawatiran yang membuat kita tidak bersukacita. Kata-kata kita mungkin kita menjadi orang yang keras. Karena kita kehilangan pengharapan. Tapi bila mana kita ada di dalam Kristus dan mempersembahkan hidup kita ke dalam tangan, maka kita akan dipakai menjadi alat Tuhan yang aman. Untuk menjadi berkat. Dan melihat saudara-saudara kita yang di dalam Tuhan sebagai satu mujizat yang terbesar. Sebagaimana aku adalah keajaiban yang besar. Bukankah hanya karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tetapi aku ini adalah anak tebusan Yesus Kristus. Aku sangat mau. Aku ada di dunia ini untuk menjadi kesaksian kehadiran Allah dalam hidup. Dan aku ingin hidup berguna, bermanfaat dalam waktu yang singkat. Saudara yang kekasih dalam Kristus, hari ini dikatakan ada saat di mana khotbah
diberikan waktu, mungkin bagi kita yang mau bertanya atau mau melengkapi, agar supaya persaudaraan kita semakin kuat dan keberadaan kita semakin bermanfaat dan semakin banyak orang terselamatkan. Dengan demikian saya